yang membuat saya ingin tertawa, ngakak, terguling-guling itu adalah penjelasan dari Kepala Satpol PP Tangerang yang mengatakan bahwa 2 orang Satpol PP yang tanpa busana dengan perempuan yang telanjang juga itu adalah Satpol PP yang sedang menjalankan tugas menyamar. Pret! Aneh bin ajaib ini. Ini Kepala Satpol PP Tangerang ini seolah-olah membodohi kita. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, 1-2 hari yang lalu heboh tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP di Tangerang. Heboh karena ada 2 oknum Satpol PP yang kedapatan sedang tanpa busana, 2 orang dengan salah seorang PSK. Ada di suatu ruangan, sama-sama sedang tidak berbusana, dan ada alat pengaman kondom yang baru saja dipakai. Ditangkaplah mereka, dan PSK otomatis dirazia dan sebagainya. Saya tidak berkehendak untuk membahas tentang razia PSK di Tangerang. Yang membuat saya ingin tertawa, ngakak, terguling-guling itu adalah penjelasan dari Kepala Satpol PP Tangerang yang mengatakan bahwa 2 orang Satpol PP yang tanpa busana dengan perempuan yang telanjang juga itu adalah Satpol PP yang sedang menjalankan tugas menyamar. Pret! Aneh bin ajaib ini. Ini Kepala Satpol PP Tangerang ini seolah-olah membodohi kita. Hanya Satpol PP sudah mempunyai menyamar segala macam. Kalau polisi atau intel masih ke Satpol PP coba menyamar, dan menyamarnya kok harus melakukan hubungan dengan perempuan PSK. Apa seperti itu penyamarannya? Ini benar-benar pembodohan publik, dan kita ini dianggap oleh Kepala Satpol PP itu masyarakat bodoh yang hanya mau menerima penjelasan dari pemerintah. Saya hanya mengingatkan kepada Kepala Satpol PP Tangerang, rakyat itu bukan masyarakat bodoh. Rakyat itu mempunyai akal dan nalar. Penjelasan Anda hati-hati. Karena apa? Yang tampak bodoh itu bukan masyarakat, tapi Anda yang kelihatan bodoh sekali. Karena apa? Memberikan penjelasan yang tidak masuk akal hanya demi melindungi anak buahnya. Sudahlah, katakan saja bahwa yang bersangkutan memang sedang bermasalah, ditindak, selesai. Kenapa harus melindungi institusi Satpol PP dengan membuat narasi yang memalukan? Menyamar. Saya ingin tertawa gitu. Saya yakin seluruh masyarakat Indonesia juga ikut tertawa dengan saya. Menyamar kok sampai telanjang bulat, ada kondom yang baru dipakai, ada PSK di situ. Aduh, anak kecil yang baru tumbuh gigi atau nenek-nenek yang habis gigi nggak akan percaya. Apalagi kita-kita ini gitu Pak. Bu yang cerdas sedikit memberikan penjelasan Pak Kepala Satpol PP. Ini kalau oknum Satpol PP memang udah bejat, ya bejat saja, sampaikan apa adanya. Jangan mencoba diselamur, ditutupi, kemudian diberikan narasi yang memalukan. Ini saya hanya ingin mengatakan kepada
Satpol PP Tangerang ini pelajaran. Bukan hanya untuk Tangerang, tapi untuk seluruh pejabat negara di Indonesia ini. Jangan memberikan penjelasan kepada publik pembodohan. Seolah-olah rakyat itu bodoh, diberikan penjelasan yang tidak masuk akal. Kalian akan ditertawakan oleh rakyat. Karena rakyat ini bukan masyarakat yang mudah dikadali begitu. Apalagi sekarang masyarakat sudah melek teknologi, melek informasi, kok masih dikadali? Itu kan luar biasa melecehkan harga diri dan intelektualitas kita. Jadi ini pembelajaran komunikasi publik bagi pejabat negara. Hati-hati melakukan komunikasi publik. Jangan sekali lagi mengatakan yang A itu adalah B, yang B itu adalah A, yang hitam itu adalah merah, yang merah itu hitam. Jangan pernah. Sampaikan apa adanya. Kalau tidak, rakyat tidak akan percaya lagi dengan apapun yang disampaikan oleh pejabat negara, termasuk Kepala Satpol PP. Distrust dari masyarakat itu akan berdampak luas bagi pembangunan di Indonesia ini. Karena apapun yang akan disampaikan oleh pemerintah atau pejabat tidak akan digubris lagi karena pejabatnya komunikasi publiknya buruk sekali. Sering melecehkan akal sehat, sering memperkosa nalar kita, dan bagi saya itu kayak gini kok jadi pejabat ya? Malu saya. Kalau kualitas pejabat seperti ini, apa jadinya negeri ini? Kapan majunya itu? Mereka lupa bahwa yang menggaji mereka itu rakyat, yang mendudukkan mereka di situ itu rakyat. Kok masih tega-teganya membodohi rakyat, membohongi rakyat? Ini bukan hanya di Tangerang, dimanapun lah. Ada juga oknum-oknum kepolisian juga ada, oknum pejabat yang lain juga ada, sering melecehkan nalar kita. Jadi hal seperti ini banyak terjadi dan sering terjadi di negeri ini. Jangan sampai ini terjadi lagi. Yang terbaru kasus Kepala Satpol PP Tangerang, memalukan gitu loh. Nah, ini juga PR besar buat Satpol PP. Hati-hati, jangan Satpol PP itu seolah-olah kayak tentara atau polisi gitu loh. Ini kan satuan polisi Pamong Praja. Hati-hati, jangan arogan gitu ya. Kalau orang pinter, arogan masih masuk akal. Ini orang bodoh, terus arogan, diketawain di belakangnya. Nendang-nendang jualan orang, kemudian rahasia orang, perempuan dilecehkan. Katakanlah itu PSK, pekerja seks komersial. Mereka manusia. Mereka melakukan sesuatu sebagian untuk bertahan hidup. Katakanlah mereka melanggar perda, melanggar undang-undang, tapi mereka tidak layak dilecehkan di ruang publik. Yang perlu dilecehkan itu para koruptor itu. Karena udah maling uang rakyat, itu yang perlu dilecehkan. Kalau PSK bagi saya harus diberikan pendekatan yang lebih manusiawi. Karena mereka manusia yang sedang bertahan hidup. Dan sering sekali terjadi dalam rahasia-rahasia seperti ini, PSK-nya yang ditersangkakan, digelandang di dinas sosial, digelandang di kantor Satpol PP, digelandang di kantor polisi. Usernya, konsumennya bebas melenggang. Ini kan nggak fair. Kalau mau menghilangkan kegiatan yang seperti ini, harusnya dua belah pihak sama-sama digelandang. Jangan hanya PSK-nya saja. Sama ini kasusnya Satpol PP yang bugil 2 orang di kamar ini. Pasti sekarang bebas gitu. Mungkin si PSK-nya yang kena jerat. Enak banget.
mereka ini, aduh saya kadang nggak ngerti mindset berpikir pemerintah daerah terutama ya. Kadang-kadang begitu, sering mengorbankan perempuan harus dipaksa begini begitu, tidak boleh PSK dan sebagainya, tapi tidak ada solusi apa-apa. Setiap rahasia yang dikenakan adalah perempuannya. Lah, ini pelanggannya, customernya dibiarkan melenggang. Aneh bin ajaib. Tapi apapun terjadi, inilah negeriku, negeri yang saya cintai, Indonesia Raya. Jadi sekali lagi, sahabat Indonesia, saya ajak Anda untuk melawan narasi pembodohan, kebohongan yang dilakukan seperti oleh Kepala Satpol PP Tangerang. Jangan kita mau dilecehkan, dinistakan akal sehat kita, nalar kita dengan narasi di ruang publik yang asal saja. Seolah-olah kita itu tidak mempunyai nalar, pikiran, dan akal sehat. Kita bisa mencerna masalah, kita bisa mencerna peristiwa. Jangan kita dibohongi. Dan mereka tidak boleh lagi hanya sekedar melindungi anak buahnya, sekedar melindungi institusinya, akhirnya melakukan kebohongan publik. Dan kebohongan publik itu ada pasalnya, harusnya mereka dijerat pidana juga kalau menurut saya. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan kegiatan lucu sandiwara tidak intelek yang terjadi di Tangerang. Pemain utamanya adalah Kepala Satpol PP Tangerang karena telah melecehkan akal sehat manusia di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Tetap saya mengajak Anda jangan pernah lupa menggunakan masker dalam berkegiatan sehari-hari, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kampung.